interaksi offline itu beda gitu. Ya, kita nggak tahu mungkin teknologi bagaimana menangkap micro expression di dalam virtual itu nggak secanggih itu. Miskomunikasi bisa terjadi, kehangatan hubungan itu tidak segitu dalam lewat virtual, belum pada tadi. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama seorang bapak yang energetik, yang tampil trendy, dan selalu awet muda, Bapak Mardiwu. Terima kasih Bapak sudah diberikan waktu untuk mengisi acara di podcast SAI Indonesia. Senang sekali saya bisa bertemu Bapak, Bapak juga bisa sharing-sharing mengenai leadership, mengenai wisdom dari Bapak. Kita ketahui Pak Mardiwu merupakan Direktur Utama PT Nutrifood. Ya Bapak, kita mau sedikit sharing nih, karena memang podcast SAI Indonesia ditujukan untuk calon-calon pemimpin masa depan, pemimpin muda yang nanti ingin berkarir di dalam bidangnya. Nah, Bapak kan sudah punya pengalaman yang banyak sekali. Kita juga ingin mendengarkan sharing dari Bapak, pengalaman dari Bapak. Nah, Bapak saat ini memimpin perusahaan ternama di Indonesia, PT Nutrifood. Menurut Bapak sendiri, apa sih Pak arti pemimpin? Baik, sebelumnya terima kasih sudah diundang ke podcast ini. Buat saya, memimpin itu adalah melayani. Saya pikir salah satu tugas paling pokok dari pemimpin adalah mengemban amanah untuk bisa melayani semua stakeholder yang ada gitu. Bagaimana membawa tim, menyatukan tim untuk melihat ke depan, mencapai apa yang dicita-citakan bersama dan menjembatani semua stakeholder yang ada gitu. Jadi seorang pemimpin, saya rasa karakteristik paling penting arti seorang pemimpin adalah bagaimana bisa melayani kepentingan tersebut, memimpin seluruh tim supaya bisa mencapai tujuannya. Intinya mungkin adalah bagaimana memberikan dirinya yang terbaik untuk bisa bersama-sama tim mencapai tujuannya tersebut. Nah, Bapak sendiri tuh gaya kepemimpinan Bapak seperti apa sih Pak? Apakah Bapak tuh orangnya cukup otoriter atau demokratis, atau mungkin Bapak mempunyai gaya kepemimpinan yang lain Pak? Saya rasa di dalam lingkungan bisnis seperti sekarang, tentunya kebanyakan organisasi perlu lebih agile, perlu lebih inovatif. Nah, untuk itu memang kepemimpinan yang diperlukan adalah kepemimpinan yang lebih melayani, lebih mendengarkan. Karena kita percaya bahwa eranya sekarang adalah eranya kolaborasi, eranya mengencourage untuk semua orang bisa ikut berpartisipasi, eranya untuk bisa mengajak semua pihak untuk bisa bersinergi. Jadi penting banget untuk saya pikir gaya kepemimpinan yang cocok di era ini adalah kepemimpinan yang lebih mau mendengarkan dan mau berada di tengah-tengah, bisa bergerak bersama-sama. Mungkin kalau kepemimpinan yang lebih top down itu mungkin lebih cocok untuk organisasi jenis tertentu pada masa tertentu. Tapi saya yakin di era yang lebih terbuka seperti sekarang, di mana keterbukaan informasi begitu luas, di mana perubahan terjadi begitu cepat, kita butuh lebih banyak pemimpin yang mau mendengarkan, berada di tengah-tengah, dan bisa bersama-sama dengan yang dipimpin. Nah Pak, salah satu pemimpin adalah mengaplikasikan budaya perusahaan kepada semua karyawan. Nah, apa yang Bapak lakukan sih Pak agar budaya perusahaan itu bisa tertanam di hati setiap karyawan? Baik. Budaya perusahaan itu tentunya adalah nilai-nilai yang menyatukan seluruh anggota organisasi, sehingga kemudian bisa berkolaborasi, bisa bersama-sama bekerja dalam satu tim dengan lebih baik, merekatkan semua orang yang ada di dalam. Nah, sebagai seorang pemimpin, saya percaya banget harus bisa menjadi role model dari budaya tersebut. Karena budaya yang cuma diucapkan, ditempel di dinding-dinding nggak akan bunyi. Intinya adalah walk the talk gitu ya.
Jadi budaya itu sebaiknya mungkin sesuatu yang digali, memang sesuatu yang inspiring yang udah ada di dalam, dan kemudian di-endorse, di-enforce lewat perilaku, dan terutama dicontohkan oleh semua anggota organisasi, tapi terutama oleh pemimpin-pemimpinnya. Jadi penting banget menurut saya peran seorang leader dalam menanamkan budaya atau mengembangkan budayanya di organisasi adalah dengan menjadi role model yang baik buat nilai-nilai budaya tersebut. Nah, kalau saya lihat Pak, profil Pak Mardi mulai dari meniti karir yang pertama di R&D ya Pak ya, di Nutrifood, sampai sekarang nih, sampai jadi pimpinan tertinggi. Apa yang membuat kunci kesuksesan Bapak nih Pak? Karena kalau saya lihat memang perjalanan Bapak hampir semuanya di PT Nutrifood ya Pak ya. Apa nih Pak kesuksesan Bapak? Mungkin ada dua hal. Yang pertama adalah keberanian untuk bertanya mengapa tidak, gitu ya. Orang banyak dilatih untuk punya kemampuan untuk mencari solusi atau kemampuan bertanya, kemampuan menggunakan kata why, tapi mungkin saya belajar untuk lebih menggunakan tidak hanya why tapi juga why not. Saya dari kecil itu orang yang cukup tersentil untuk selalu bertanya, curious untuk bertanya mengapa tidak boleh begini, mengapa tidak boleh begitu. Karena dengan itu kita melampaui berbagai batasan yang ada. Jadi saya terbiasa untuk bertanya, tidak menerima begitu saja sesuatu yang dianggap sebagai norm, sebagai sesuatu yang common udah terjadi, sesuatu yang orang anggap sebagai sesuatu yang ya sudah dari sananya begitu. Jadi karena kebebasan saya untuk bertanya itu, maka saya bisa menemukan bersama-sama tim saya, menemukan banyak cara-cara baru, berani mencoba dengan hal-hal baru. Gitu. Dan itu mungkin menjadi dorongan untuk inovasi, dan itu yang mungkin membuat berkontribusi kepada keberhasilan tim saya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kritis untuk tidak menerima apa aja sebagai satu norm, tapi keberanian untuk berbeda ya. Untuk mencari sesuatu yang beda tapi tentu punya value. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin doing extra miles. Buat saya hidup itu harus punya semangat lebih, gitu. Berbuat sesuatu itu nggak cukup dengan kalau bisa A plus kenapa harus A gitu. Jadi doing extra miles itu penting sehingga kita selalu bisa melompat jauh lebih tinggi. Jadi ada dua ya Pak ya, harus keluar dari zona nyaman ya Pak ya, jadinya menanyakan why not gitu ya Pak ya. Dan kita harus melakukan juga extra mile sehingga kita bisa melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi. Nah, terus terang saya pernah berkunjung beberapa kali ke kantor Bapak di Nutrifood, dan saya sangat menyukai banget Pak tempat kerjanya, suasananya nyaman, suasana kantor tetapi terlihat santai, terlihat enak lah buat kerja di sini ya Pak ya. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak membuat kantor begitu nyaman, yang selalu di setiap sudut kantor Bapak tuh ada sesuatu yang memiliki arti, yang memiliki mungkin jadi bisa memberikan positif energi pada tim Bapak. Itu apa Pak yang melatari Bapak membuat suasana seperti ini? Saya percaya bahwa kita manusia ini hidup di dalam ruang. Dan ruang itu mempengaruhi pikiran, tindakan, emosi kita. Jadi orang sering mengabaikan keberadaan ruang. Dan buat saya ruang itu adalah wadah untuk bisa memampukan banyak hal. Tadi menyebarkan budaya kita, menyemangati tim, dan paling terutama adalah bagaimana rumah itu menjadi tempat yang nyaman, yang membahagiakan buat kita bekerja sehingga kita bisa bekerja lebih produktif. Jadi mulainya adalah mungkin keberanian juga untuk bertanya, tadi balik lagi mengapa tidak gitu. Orang selalu punya pakem bahwa yang namanya kantor itu ya harus kira-kira begini. Zaman dulu ya kantor ada cubicle gitu ya, terus ada privasinya gitu ya, ruangan harus agak ini, atasan bawahan ruangannya punya ukuran yang
tertentu yang berbeda, di zona yang berbeda. Ada pakem-pakemnya yang mungkin kebanyakan organisasi melakukan kayak gitu, gitu ya. Saya selalu ditantang untuk bertanya gitu. Kalau kami di sini percaya bahwa ya ini adalah kantor itu adalah rumah kedua kami. Dan yang namanya rumah itu harus nyaman. Jadi kita harus berani merombak, mentransformasi itu. Yang namanya kantor, kenapa kita nggak bisa buat yang lebih nyaman? Nah, waktu pertama kali merenovasi kantor itu, kebetulan si desainernya tanya gitu, ini apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Saya bilang, nggak ada pakemnya. Pokoknya explore sebisa mungkin bagaimana ini menjadi tempat yang produktif dan nyaman. Gitu. Dan saya senangnya karena yang pertama bantu desain itu orang yang juga berpikiran sangat bebas. Mungkin dia juga belum terbiasa banyak mendesain kantor, jadi dia berani berpikir bebas, gitu ya. Jadi pertama itu ruang pertama yang dikerjain itu saya masih ingat tuh. Gimana kalau kita buatnya kayak teater supaya bentuknya melingkar orang duduknya, jadi orang bisa saling berhadapan, lebih bisa berdiskusi, ruangnya terbuka. Itu saya rasa kita mulai di tahun 2000. Saya agak lupa ya, tapi udah awal banget 2006-2007 kita udah buat terbuka kayak gitu pada saat mungkin belum banyak perusahaan yang berani buat kayak gitu. Dan ternyata itu membuat kita merasa lebih nyaman gitu ya. Nah, habis itu banyak ide-ide bermunculan dan kita membuat ya seperti yang kita lihat hari ini, kantor kami berusaha untuk jadi tempat yang nyaman buat semua orang bekerja. Ya, jadi kantor menjadikan rumah kedua ya Pak ya? Iya. Iya sih, terus terang memang menarik sih Pak. Saya senang sih kalau kesini. Saya udah beberapa kali memang, tapi saya tetap suka aja gitu, nggak pernah bosen dan memang merasa nyaman sih. Memang apa ya bisa jadi sumber inspirasi juga ya Pak ya. Nah Pak, kalau misalnya di perusahaan kan pasti adalah yang namanya konflik ya Pak ya. Nah Bapak ini sebagai pemimpin bagaimana sih mengatasi konflik antara anak buah, mungkin rekan kerja, seperti itu gimana Pak? Saya punya pemikiran agak berbeda dengan kebanyakan orang. Orang selalu bilang sama saya, konflik avoidance itu sesuatu yang nggak baik. Konflik itu harus bisa dikelola secara produktif. Tapi mungkin karena personality saya dan karena kepercayaan saya percaya bahwa kalau saya sendiri, saya percaya bahwa konflik itu harus dihindari. Jadi konflik buat saya itu kata-kata yang dekat dengan perang. Untuk produktif tidak selalu harus konflik itu harus untuk bisa produktif tidak harus selalu dicapai lewat sesuatu konflik. Jadi saya percaya bahwa konflik itu harus dihindari. Makanya kita membangun culture di mana orang-orang tidak perlu berkonflik untuk bisa mencapai produktif. Kalau kita punya value-value yang sama, at least kita nggak akan sampai ke level konflik. Kita lebih banyak mendengarkan, kita saling memahami, kita bisa saling lihat take and give-nya, atau kita bisa saling kompromi, atau kita bisa saling sinergi, itu tanpa harus menuju konflik. Kepentingan berbeda-beda justru kita satuin, kita samain, kita cari sinerginya, bukan dibenturin untuk menang-menangan lewat konflik. Karena buat saya konflik itu ya perang dalam bentuk kecil. Gitu. Konflik itu intinya adalah saya punya kepentingan A, Anda punya kepentingan B, gimana kita cari solusinya. Buat saya tidak harus sampai berbenturan, karena konflik itu ada konotasinya dua kepentingan berbeda dibenturkan. Menurut saya tidak perlu sampai pada tahap dibenturkan, kita harus mengusahakan supaya kita memahami dari awal bagaimana ada kepentingan itu kita bisa sinergikan. Jadi di culture sendiri kita membuat supaya memang menghindari supaya tidak terlalu banyak konflik. Pada saat kita banyak berteman, kita lebih dekat, mungkin tidak perlu harus sampai burst jadi konflik, tapi kita bisa semua kepentingan bisa dijembatani dengan lebih baik. Idealnya begitu. Tapi tentu dalam hidup semua ideal tidak selalu terjadi. Tetap aja sebagus bagaimanapun kita mengusahakan, pasti mungkin akan ada letupan-letupan kecil gitu. Jadi ya itu yang mungkin harus diatasin, bagaimana kalau sampai kemudian benar-benar terpaksa terjadi ada konflik, ya dengan budaya yang kuat, dengan tabungan emosi yang cukup, dengan hubungan yang dekat itu, kita berusaha membuat itu lewat pembicaraan, lewat diskusi gitu. Konfliknya kemudian tidak tereskalasi menjadi sesuatu yang lebih buruk. Karena saya percaya bahwa kita ini orang punya emosi. Konflik itu buat sebagian orang yang lebih peka akan menimbulkan
luka-luka gitu. Yang mungkin akan kebawa terus buat tiap orang berbeda-beda gitu. Jadi saya rasa tidak semua orang harus mencapai sesuatu dengan kemudian dengan berkonflik gitu. Ya, seperti kalau kita lihat di perang kan diusahakan jangan sampai terjadi konflik lewat diplomasi, saling menghargai, saling cari titik temu. Itu kan konflik belum tentu terjadi gitu. Sama saya pikir di dunia bisnis juga kadang-kadang saya sering dengerin, oh, ini kelemahannya kalian adalah terlalu conflict avoidance gitu, nggak baik, nggak berkembang gitu. Ya at least dalam berapa puluh tahun saya memimpin di sini, saya lihat ya ini cuma cara yang berbeda. Kita juga mencapai sesuatu yang tidak kalah baik dengan teman-teman yang mungkin memimpin dengan cara yang berbeda gitu. Tapi konflik itu bukan satu-satunya cara untuk memimpin menjadi lebih produktif. Ya. Nah Bapak, kalau saya lihat di PT Nutrifood banyak sekali anak-anak muda milenial. Nah bagaimana Bapak nih bisa mengembangkan mereka, bisa membuat mereka itu menjadi orang-orang yang bertalenta, yang istilahnya tetap kreatif, tetap inovatif? Pertama mungkin dari rekrutmen, dari seleksi. Kami invest cukup banyak resources, cukup banyak waktu dalam memilih orang di sini. Karena kami percaya bahwa pemilihan orang yang tepat akan memudahkan proses belajar. Gitu. Itu pertama. Kemudian kedua adalah membangun lingkungan pembelajaran. Kami pernah diapresiasi oleh salah satu konsultan, dibilang bahwa ini salah satu contoh organisasi pembelajar yang baik. Dan rasanya itu terbangun udah puluhan tahun, mungkin dari sejak awal Nutrifood berdiri gitu ya. Pada saat saya masuk itu salah satu kriteria yang dicari di Nutrifood adalah orang-orang yang suka belajar dan suka mengajar. Dan saya rasa hal itu tertinggal sampai sekarang. Bagaimana budaya pembelajaran di organisasi kami terus bergerak gitu. Dan itu yang memungkinkan kami terus melahirkan calon-calon pemimpin yang lebih baik. Bahkan banyak alumni-alumni dari sini ya udah tersebar di berbagai bidang, ya tetap membawa semangat pembelajaran tersebut gitu. Dan karena itu juga kami tidak takut merekrut, bahkan kami fokus merekrut fresh graduate. Karena kami ingin bangun dari awal semangat pembelajaran itu, dan kami percaya bahwa segala sesuatu itu sebagian besar hal itu bisa dipelajarin kalau orangnya mau belajar. Apalagi di zaman sekarang dengan teknologi pembelajaran dan wadah pembelajaran yang sebegitu banyaknya. Jadi mulai dari awal ya harus seleksi dulu dan mungkin pas nggak ya dengan budaya dan mungkin memang harus dibangun gitu, jadi kayak budaya pembelajarannya masuk ke dalam berbagai polisi yang ada gitu. Pada saat kenaikan promosi ke level berikutnya, salah satu yang cukup dilihat adalah juga bagaimana orang-orang ini bisa terus belajar untuk ke tahap-tahap berikutnya gitu. Dan kami memang juga invest teknologi pembelajaran yang cukup intensif buat supaya teman-teman semua di sini di berbagai area bisa terus belajar. Kami punya platform yang namanya Nutriversity gitu, di mana Nutriversity ya, jadi itu online gitu, di pembelajaran online di mana teman-teman di berbagai lokasi gitu bisa mengakses tersebut dan bisa belajar dari situ dengan berbagai materi yang terus diupdate. Ya. Nah, kalau ngelihat dari komposisi antara milenial sama mungkin generasi terdahulu tuh kira-kira berapa sih Pak? Maksudnya lebih banyak generasi milenial atau mungkin generasi yang lebih muda lagi dari milenial? Saya rasa kami cukup tersebar ya, jadi komposisinya cukup rata gitu, mulai dari yang generasi Z yang baru, milenial, yang lebih senior juga masih tetap ada gitu, cuma tersebar mungkin dengan komposisi yang berbeda-beda di tiap-tiap bagian. Kalau di pabrik mungkin cenderung memang relatif lebih banyak yang lebih senior. Karena turnover di pabrik jauh-jauh lebih rendah dibanding dengan turnover di tempat lain. Di sebagian lain ya mungkin lebih rata antara yang muda, tengah dan lebih senior, itu mungkin lebih rata gitu. Jadi komposisinya mungkin memang beda-beda, tapi overall ya tidak. Organisasi kami memang lebih rata. Cuma kalau dari luar kadang orang melihat tuh orangnya muda-muda. Ya, mungkin sebenarnya semangatnya yang muda, tapi umurnya enggak. Kayak Bapak ya. Jadi kalau pemimpinnya muda ya semuanya harus ngikut ya Pak ya, muda ya.
Nah kalau misalnya Bapak sendiri gimana sih Pak ngejembatani nih istilahnya beda generasi kan, mungkin dari generasi X ke generasi Z sekarang udah mungkin ya, gimana tuh Pak? Saya pikir itu pertanyaan menarik, saya pernah nulis di blog saya gitu. Jadi saya rasa di sebagian besar organisasi senioritas itu begitu kentalnya. Dan banyak organisasi menghargai senioritas jauh lebih dari penghargaan terhadap orang-orang yang baru datang. Padahal menurut saya semua itu punya kontribusi masing-masing gitu. Dan makanya penting banget untuk menjaga gimana seniority itu nggak menjadi sesuatu yang toksik gitu. Karena di berbagai organisasi seniority itu menjadi liabilities buat perusahaan, buat organisasi, karena menjadi sesuatu yang toksik gitu. Nah, di kami memang kalau saya sendiri percaya bahwa yang baru bisa berkontribusi sama dengan yang lama, yang lebih senior. Yang lebih senior mungkin punya pengalaman, punya kematangan emosi, punya kedewasaan, punya pengalaman yang bisa dibagikan. Tapi yang muda-muda bisa datang dengan pandangan yang baru, ilmu yang baru, curiosity yang baru, yang bisa menimbulkan kita bertanya-tanya untuk kita bisa melihat kembali apa yang kita lakukan selama ini. Semua punya kontribusi masing-masing, makanya semua harus bisa sama-sama didengarkan. Nah, ngomongnya gampang, tapi kenyataannya mungkin itu benar-benar harus dari pimpinan di atas untuk merombak hal tersebut. Contoh misalnya, dalam hal keseharian aja bagaimana tempat duduk. Kalau kita memisahkan tempat duduk yang senior dapat lebih luas tempatnya lebih ini junior, atau dari tempat parkir, dari apa, itu memperkuat perbedaan antara senior dan junior. Dan akan melihat bobot penghargaan atau penekanan pentingnya senioritas itu makin lama makin kenceng, sehingga pada level yang paling toksik dan level yang paling toksik malah mungkin yang junior bisa dibully-bully. Dalam level yang lebih ringan adalah junior itu nggak pernah didengerin. Saya pernah datang meeting ke organisasi gitu ya, atau kantor gitu, di mana meetingnya nggak mulai-mulai kalau pemimpinnya belum datang. Setelah pemimpinnya datang, pemimpinnya ngomong hampir 3/4 dari meetingnya, yang muda cuma datang dengerin, hampir nggak ngomong. Padahal saya yakin anak-anak muda di situ pasti banyak hal yang bisa dikontribusikan dan harusnya berani ngomong. Nah, jadi memang dibalik. Sebenarnya kalau di meeting itu mulai tanya yang lebih baru dulu, biar lebih berani ngomong. Kalau saya punya waktu lebih, saya akan sisain waktu saya untuk ketemu yang lebih muda. Gitu. Yang senior pasti lebih gampang, saya pasti lebih punya ini untuk berinteraksi dan sudah pernah lama berinteraksi. Jadi kalau saya punya waktu lebih, pasti saya sisakan lebih untuk bisa ngobrol sama yang lebih muda. Jadi berbagai hal sebenarnya adalah bagaimana kita membuat itu lebih equal gitu, lewat berbagai perlakuan. Kayak di sini pun misalnya kayak seragam, tempat duduk, parkir segala macam, kita mencoba supaya itu lebih equal sehingga nggak terasa gap-nya. Jadi juga karena senioritas juga berhubungan dengan power, jadi power distance itu juga lebih kecil. Jadi gap antara yang lebih muda dan yang lebih tua itu nggak segitu dalam. Jadi yang tua harus bisa mendengarkan, yang muda juga harus bisa mengutarakan pendapat juga. Benar. Karena itu kan satu tim gitu, harus sama-sama bisa berkontribusi. Karena banyak perusahaan kehilangan itu terperangkap dalam kemapanannya, kemudian nggak menjadi agile. Karena suara-suara yang muda nggak masuk, nggak terdengar. Padahal konsumen itu bergerak, konsumen muda itu datang. Kalau kita di satu tim isinya cuma yang senior-senior, tua-tua, kita akan susah untuk memahami profil konsumen yang baru, profil karyawan yang baru. Gitu. Nah, Bapak sejak COVID kemarin, kita mungkin pernah mungkin dialami juga sama PT Nutrifood, ada working from home atau masih tetap di office, atau mungkin melakukan kombinasi hybrid antara office dengan mungkin bisa work everywhere. Nah, Bapak sendiri policy-nya seperti apa nih Pak? Apakah Bapak memang ya udah nggak apa-apa sekarang kita lakukan hybrid atau apa Pak? Tentu beda-beda tergantung bagiannya. Kayak di pabrik kan sebagian besar fungsi itu kan mengharuskan kehadiran fisik. Jadi di pabrik memang ada pengaturan-pengaturan, tapi ya memang agak sulit untuk bisa, sebagian besar akan sulit untuk bisa bekerja dari rumah atau dari tempat lain. Tapi kalau di marketing tentu lebih fleksibel, karena dari sebelum COVID pun tim marketing kami yang tersebar di berbagai area itu memang udah bisa kerja dari mana-mana dan lebih fleksibel. Bahkan tidak semua tempat kami punya
kantor yang kantor gitu kan, sebagian juga numpang di distributor atau di mana gitu. Jadi memang udah culture sebagian bagian tuh ada beberapa bagian yang memang udah punya culture bisa kerja dari mana aja. Nah, memang waktu COVID-nya lagi pandemi lagi parah-parah, memang lebih banyak porsinya mungkin di sebagian departemen adalah lebih banyak kerja dari rumah gitu. Tapi begitu pandemi mulai meringan, itu lebih hybrid. Kenapa masih perlu hybrid? Kami percaya bahwa interaksi antara orang itu secara fisik itu penting. Tetap masih saat ini teknologi nggak bisa menangkap ambience interaksi offline itu beda gitu. Ya, kita nggak tahu mungkin teknologi bagaimana menangkap micro expression di dalam virtual itu nggak secanggih itu. Miskomunikasi bisa terjadi, kehangatan hubungan itu tidak segitu dalam lewat virtual, belum pada tahap itu, nggak tahu 1 hari. Jadi masih butuh untuk hybrid, dan beberapa bagian bahkan memang lebih butuh untuk benar-benar udah full WFO kembali. Jadi ya memang kami nggak punya satu polisi yang menyeluruh, punya polisi yang berbeda-beda di bagian yang berbeda, level yang berbeda. Itu. Tapi juga ada satu poin yang penting dari soal WFO ini adalah soal kesehatan gitu. Kami mencoba melihat dan meneliti gitu, dan kelihatannya memang WFO itu mungkin buat sebagian mental health-nya mungkin lebih baik, artinya nggak terjebak kemacetan, di rumah bisa lebih tenang itu. Tapi di sisi kesehatan fisik, sebagian besar orang memburuk. Mengapa begitu? WFO di rumah membuat orang tidak banyak bergerak. Kecuali orangnya benar-benar rajin kemudian mengkompensasi itu dengan gerakan atau dengan movement, dengan olahraga yang jauh lebih intensif. Sehingga apa yang kita lihat gitu, coba mungkin teman-teman di kantor-kantor lain bisa lihat hasil medical check up-nya tahunan setelah pandemi. Saya rasa banyak perusahaan, banyak organisasi yang memburuk. Karena apa? Selama pandemi orang kurang bergerak. Gitu. Dan kita tahu bahwa bergerak itu penting. Duduk terlalu lama itu nggak baik gitu. Tiap hari kita terus bergerak gitu. Karena itu penting gitu. Jadi itu juga satu hal. Belum lagi kalau kami di kantor memang ngelola kantin kami ada makanan sehat. Begitu banyak di rumah, kalau mereka tidak punya option atau tidak bisa mengelola dengan baik, itu juga jadi isu lain gitu. Gorengan terus ya di rumah ya. Tapi lebih penting gerak sih, karena kalau makanan di rumah kan yang kalau udah punya kesadaran ya sebenarnya nggak akan tergoda dengan itu. Tapi mungkin lebih masalah ke olahraga dan gerak. Iya. Ya maka di sini ada budaya jangan naik lift ya. Benar. Naik tangga ya. Encourage orang naik tangga. Kami bahkan ada meja-meja kerja yang bentuknya sepeda. Jadi orang bisa kerja sambil ngayuh sepeda gitu. Iya, menarik. Ada tempat-tempat meeting di mana orang berdiri, jadi tidak duduk terlalu lama dan meeting tidak terlalu lama. Iya. Pak, terakhir nih Pak. Bapak ada nggak momen yang paling berkesan sama tim Bapak nih? Yang nanti membuat Bapak selalu ingat nih waktu Bapak nanti pensiun atau mungkin di hari tua Bapak pernah nggak ada momen yang wah saya senang nih peristiwa ini atau event ini sama tim Bapak? Kayaknya nggak ada, susah mencari satu yang benar-benar lebih dari yang lain, karena buat saya setiap hari, setiap interaksi, setiap pertemuan dengan semua orang di sini itu jadi selalu sesuatu yang sangat berkesan dan membahagiakan buat saya gitu kan. Bisa ketemu dengan seluruh tim di sini itu memberikan energi yang luar biasa buat saya. Bisa ketemu tim-tim di area itu memberikan energi buat saya yang luar biasa. Jadi saya rasa momen-momen saya tiap hari di sini adalah momen-momen paling indah dalam hidup saya, dan itu yang membuat saya semangat bangun pagi tiap pagi. Mungkin ada orang kalau ya udah mau mulai kerja, kalau saya udah kelamaan nggak ke kantor kayak semangat gitu kan, pagi-pagi ini udah mau masuk gitu. Jadi itu semangat yang buat kalau pagi-pagi mau masuk kayak ya pingin cepat-cepat masuk kantor, karena energinya tambah ya Pak ya. Tambah, iya. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Sekali lagi Bapak sungguh memberikan inspirasi sekali bagi kami, bagi calon pemimpin masa depan. Bapak, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun juga. Ya, terima kasih. Semoga Bapak selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan, banyak berkat, dan panjang umur selalu. Terima kasih. Terima kasih. Pak, ini ada sedikit dari kami kenang-kenangan buat Bapak. Oh iya. Terima kasih.
Demikian podcast SAI kali ini bersama Bapak Mardigu, Direktur Utama PT Nutrifood. Semoga apa yang disampaikan Bapak Mardi bisa memberikan inspirasi dan menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.